Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bobotoh. Hari ini hari Jumat 4 Desember 2020. Saya kembali menemui teman-teman Bobotoh untuk menyajikan konten-konten menarik dari dunia olahraga. Hari ini saya berada di Bandung Strength Condition. Bandung Strength Condition ini adalah gym atau tempat fitness yang cukup luas di Bandung, sangat representatif. Lokasinya di Lingkar Selatan, dekat flyover yang baru ya. Nah, di sini juga di dalam gym ini ada beberapa dojo bela diri. Salah satunya adalah Aikido. Aikido itu dari Jepang, dan juga Jiu-Jitsu. Ada Jiu-Jitsu. Di sebelah kiri saya ada Sensei atau coach panggil coach? Sensei. Ada Sensei Edri Paduka Prapanca. Beliau ini adalah salah seorang pengajar Jiu-Jitsu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang dengan coach Edri tentang Jiu-Jitsu. Nah, yang menarik ini, Jiu-Jitsu ini di awal tahun 2000-an sempat merajai MMA atau Mixed Martial Art. Pada saat itu adalah Roy Gracie ya dan keluarganya menguasai UFC, menguasai Octagon dengan banyak teknik-teknik yang kalau saya sebagai orang awam gitunya, naon sih gelutnya gitunya di bawah gitu gelut tapi menang gitu. Orang digebukin dari atas tapi dia yang menang. Itu yang menarik. Ternyata Roy Gracie itu menguasai bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Coach Edri ini mungkin bisa menceritakan mengapa di awal kemunculan MMA Jiu-Jitsu itu begitu dominan. Kita tarik dulu MMA secara keseluruhan. MMA itu pertama kali yang tercatat dalam sejarah itu adalah Pankration. Itu jauh sebelum Masehi ya, jauh yang sebelum dari Yunani itu ya. Yunani. Ya. Di sana orang berkelahi ya bebas, mau dari pukulan bergulat segala macam. Bahkan di Olimpiade kuno itu dipertandingkan. Ada cabang olahraga Pankration itu ya. Dan itu tetap dipertandingkan di Jepang dari tahun 70-an, itu namanya Pancrase. Ya, di Brasil juga ada namanya Vale Tudo. Itu dari tahun 50-an itu ditandingkan di sana. Udah dari tahun 50. Dari tahun 50-an. Sebelum Masehi atau enggak 50-an, 1950 ya. 1950 itu sudah ada namanya Vale Tudo. Nah, menjadi populer dibawa oleh keluarga Gracie dengan Brazilian Jiu-Jitsu-nya di tahun 93 ketika membuat satu pertandingan MMA yang dengan skala lebih mendunia. Kalau Vale Tudo kita kenal itu hanya ada di Brazil. Kalau Pancrase itu cuma ada di Jepang. Tadinya Pankration, di Jepang jadi Pancrase. Di tahun 93 mereka mengundang semua atlet-atlet bela diri dalam satu pertandingan tanpa ronde, tanpa berat badan, dan dari keluarga Gracie ini dipilihlah badan yang paling kecil. Badan paling kecil yaitu ya Royce Gracie. Royce Gracie di tahun 93 dan menang berkali-kali. Kenapa? Karena di awal kemunculan kebanyakan para petarung belum menguasai teknik bawah, jadi masih awam. Dan stand fight ya dari itu. Jadi begitu dibawa ke bawah mereka bingung mau apa yang harus dilakukan. Itu yang nyebabin ini menang, dan tekniknya ya memang diciptakan untuk counter taekwondo, counter karate, counter bela diri lain. Sementara bela diri lain nggak ada counter melawan ini. Karena dengan prinsip semua perkelahian itu berakhir di bawah, jadi mereka dibawa ke bawah terus diselesaikan. Sesimpel itu sebetulnya. Ya.
Jadi jiu-jitsu itu menguasai MMA karena memang ada teknik-tekniknya yang menjadi kontra atau lawan bela diri yang lain ya, antidotnya lah gitu. Salah satunya dari gerakan apa yang menjadi domain itu karena ada gerakan bawah ya, seperti gulat gitu. Nah, sementara jiu-jitsu itu sendiri di Jepang mulainya dari kapan tuh? Jiu-jitsu sendiri muncul konon kalau kita kutip, sebetulnya banyak literatur, tapi karena saya orang Indonesia asli, saya kutip di buku dasar-dasar judo karangan Pak Atang M. Nur. Jiu-jitsu itu muncul era Jomon, artinya 5.000 tahun sebelum Masehi. Iya. Artinya sudah lama sekali. Kita singkatin saja. Jadi di Jepang itu Jiu-jitsu itu persis kayak pencak silat di Indonesia atau silat di Indonesia. Banyak perguruan-perguruan. Nah, dari Jiu-jitsu sendiri ada Tenjin Shinryu dengan kalau nggak salah Kitoryu itu digabungkan oleh Jigoro Kano menjadi judo. Ya. Sebelum jadi judo namanya itu adalah Kano Jiu-jitsu. Karena pendirinya namanya Jigoro Kano dan berkembang akhirnya jadi judo. Judo zaman itu sebelum Perang Dunia. Jadi tekniknya itu kira-kira kayak teknik judo sekarang ditambah teknik bawah seperti Brazil. Iya. Nah, setelah di Perang Dunia Kedua, semua perguruan bela diri ditutup di sana dan judo pertama kali boleh buka, tapi dengan aturan-aturan yang ditetapkan Amerika. Jadilah judo seperti gulat. Banting, pinning, selesai. Banting, pinning, selesai. Tidak seperti judo dahulu. Nah, itu kenapa Amerika sampai memberi aturan itu? Karena takut? Bisa jadi seperti itu. Iya. Tapi ketika dalam perkembangannya judo ini, Jigoro Kano tuh nyebarin murid ke seluruh dunia. Di Hawaii ada Minoru Mochizuki, di Brasil ada Konde Koma. Konde Koma itu nama Brasil, nama aslinya sendiri. Pokoknya Konde Koma ya. Saya tadi ingat, mendadak lupa. Mitsuo Maeda dipanggil Konde Koma. Konde itu artinya prince, pangeran. Koma itu combat. Jadi juara berkelahi. Pangeran juara berkelahi artinya. Jagoan berkelahi, pangeran berkelahi, rajanya berkelahi. Nah, begitu di Brasil, mereka tuh Konde Koma, Mitsuo Maeda mengajar keluarga Gracie, Carlos dan Helio. Carlos ini badannya gede, kuat. Jadi gitu ditandingin juara. Helio kecil kurus. Nah, jadi Helio ngembangin bela diri ini untuk dia. Gimana dengan badan yang kecil seperti itu dia bisa hadapi semua lawan. Dan itu dia buktikan di Vale Tudo berkali-kali juara. Sampai akhirnya dominasi juara dia itu dikalahkan oleh pejudo Jepang, Masahiko Kimura. Di tahun, kalau tidak salah, 1952 atau 1953. Di Maracanã Stadion, disaksikan oleh Presiden Brazil. Tapi tidak terhenti di sana, mereka terus develop, membangun Jiu-Jitsu ini jadi bagus sampai sekarang jadi Brazilian Jiu-Jitsu. Brazil ya. Mereka dengan nama Gracie Jiu-Jitsu. Dispesifikin lagi Brazilian Jiu-Jitsu. Terus Gracie Jiu-Jitsu. Nama perguruan mereka, nama klan mereka. Alhasil ya berkembang dan menghasilkan banyak juara MMA. Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang kita bilang ya cukup imbang ya. Ada yang dari sambo, ada yang dari gulat, ada yang dari Jiu-Jitsu juga tetap ada. Jiu-Jitsu ada, tapi bela diri lain juga lebih ikut ini ya, berkembang ya kayak. Karena MMA juga kan tiap atlet tuh dituntut harus bisa berkelahi di atas dan bisa di bawah. Iya. Nah, sekarang kita tarik lagi mundur ke Jepang. Apakah Jiu-Jitsu Jepang dengan Brazil sama? Sama teknik bawahnya. Cuma di Jepang itu masih dari atas. Silabusnya itu adalah pukul, tendang, bawa ke bawah. Jadi di federasi Jiu-Jitsu International Federation, perkelahiannya itu persis MMA dengan catatan kalau sudah di bawah
itu tidak boleh pukul. Jadi harus main teknik kuncian. Kalau jiu-jitsu Sudah jatuh di Jepang. bawah. Ah, Iya, iya. di situ. Di atas ya kita saling pukul, Ya. tapi tidak pukul muka. Oh, tidak boleh. Ini yang menarik. Nah, Di jiu-jitsu tidak boleh pukul wajah atau kepala. Iya. Kenapa ini? regulasi demi Oh, regulasi. keamanan. Jadi kan dari situ kan ke depannya untuk Olimpiade, masuk Olimpiade. Jadi Iya, iya. kalau satu bela diri mau masuk ke Olimpiade itu kan faktor keamanannya harus aman dulu. Iya, iya. Dan- Oh, harus safety ya. Itu nanti kan bakal kita bahas ke depan kan. Iya, 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 iya. Iya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau Jiu-Jitsu sendiri, oke, saya cerita kenapa saya tertarik Jiu-Jitsu. Saya sendiri awalnya itu karate. Jadi latihan karate dari saya usia 4 tahun karena saya dulu sering keseleo. Iya, iya. Jatuh Iya. keseleo ini. Saya lahir prematur terus ya tulang saya nggak bagus sama orang tua. Oleh orang tua saya diikutin karate. Saya bingung ini sampai akhirnya saya ya jarang keseleo dan cukup kuat. Nah, begitu saya sampai di Bandung ya saya belajar jiu-jitsu. Setelah itu sempat beberapa kali atas biaya negara Ya. ke Jepang untuk studi banding jiu-jitsu itu seperti apa, terus dari sana belajar dan untuk ngajarkan lagi, dan kebetulan saya dipercaya untuk ngajar beberapa satuan militer ya. Baik di Bandung, di Jakarta, dan beberapa kota lain di situ. Walaupun dalam bentuk Yongmodo ya. Oh, yang modo ya. Yang modo itu kira-kira taekwondo dicampur judo jadi Yongmodo. Dan itu yang dari Korea yang modo itu. Korea. Nah, tapi itu di Universitas Yong sana mereka sendiri declare bahwa bela diri itu adalah campuran dari taekwondo, judo dan jiu-jitsu. Dari sana. Iya, ya. Oh, nah ini menarik Boboto, yang kita tahu Brasil itu jago sepak bola, juga ada banyak bela diri ya. Dan salah satunya mengembangkan jiu-jitsu. Jadi Brasilian jiu-jitsu, ada juga capoeira. Kebetulan Coach Edri ini, Sensei Edri ini juga bisa capoeira kan? Capoeira. Jadi si Brasil ini bisa mengembangkan sepak bola yang awalnya buat untuk orang kulit putih, dia olah jadi Brasil yang ras berwarna, bisa menguasai dunia dengan sepak bola. Ada capoeira yang juga menarik gerakannya. Sekarang ada BJJ ya, di Bandung sendiri ada banyak. Kalau saya jiu-jitsu Jepang, tapi kalau di Bandung sendiri ada teman-teman yang saya tahu itu ada dari ada dari Sinergi, ada dari Lawan juga, terus ada sekarang itu GFT, ground fight ada GFT yang masuk di ini cukup bagus, banyak atlet-atlet yang jadi juara di sana. Cuma kan setelah federasi terbentuk jiu-jitsu, jadi ditandingkan di Asian Games kemarin 2018, terus SEA Games kita ikut, dan PON dan lain-lain, jadi melebur. Jadi jiu-jitsu Brazil, jiu-jitsu Jepang itu berkompetisi di arena yang sama. Iya, iya. Kalau amatir ya. Iya, tapi iya. di luar itu kan ada ada BJJ profesional, itu berbeda lagi. Nah, ini yang menarik perbedaannya jiu-jitsu dalam evolusinya dari Jepang, jiu-jitsu Jepang yang menjadi cikal bakal dengan Brazilian Jiu-Jitsu, perbedaannya di mana? Di regulasi atau di tingkat kekerasannya? Di teknik, Brazil itu berhasil dengan sukses mengembangkan Jiu-Jitsu dengan ground game-nya, dengan teknik-teknik di bawah. Jadi dia berkembang sekali untuk counter apapun di bawah. Sementara kalau Jepang itu kan setia dengan budaya, setia dengan kurikulum. Jadi
kurikulumnya ya itu. Jadi apa? Tahapannya terlalu lambat dibanding Brazilian. Jadi jangan tidak aneh kalau kadangkala atlet Brazilian Jiu-Jitsu di kompetisi dia baru sabuk putih bisa kalahin sabuk hitam Jiu-Jitsu Jepang. Oh, karena perbedaan pola pendidikan ya. Kalau di Jiu-Jitsu Brasil itu lebih agresif, lebih bebas pengembangannya. Sementara yang Jepang lebih ke patron ya, lebih ke patron. Polanya udah dari A sampai Z udah sama, nggak boleh dirubah-rubah. Iya, seperti itu kira-kira. Oh, jadi memang ada. Tapi itu diperbolehkan ya artinya untuk memodifikasi atau bukan memodifikasi, mengembangkan seperti itu ya? Kalau di Brasil sepertinya begitu. Kalau di Brasil ya. Karena itu berkembangnya kan luar biasa. Jadi kan kita tahu kalau misal satu teknik namanya ambar, Jujigatame bahasa Jiu-Jitsunya, ya. Ambil ya seperti itu. Cuma di Brasil itu cara masuknya banyak sekali. Dia buat cara dari samping, dari depan. Oh, buat bebas dari mana saja sepanjang akhirnya di armbar finishingnya di armbar. situ. Nah, jadi mereka lebih kaya akan teknik. Ya. Kalau Jepang? Kalau di Jepang ya sesuai kurikulum. Banting, turun, tate shiho gatame, terus kira-kira kalau itu apa, side control, yoko shiho gatame, itu side control, terus Juji Gatame, ambar. Terus ya sudah polanya seperti itu ya? Polanya seperti itu. Kalau Brasil, pokoknya suka-sukanya dia. Kalau Brasil dari bawah pun dia bisa ambar. Iya. Itu hebat. Jadi makanya di kurikulum saya agak sedikit nyeleneh karena apa? Sesuai dengan tuntutan kompetisi. Karena kompetisi yang dikompetisikan itu ya ground game. Dan ya walaupun ada atlet-atlet saya yang berkompetisi di regulasi JJIF di mana berkelahi itu pukul tendang dan banting, cuma mayoritas yang juara-juara kebetulan di sana. Ya. Nah, jadi si Brazilian Jiu-Jitsu dan Jepang, dari asal Jepang itu sedikit ada perubahan, yaitu dari kekayaan teknik. Kalau Jepang itu sangat patron, sangat sesuai kurikulum, polanya dari pertama sampai sekarang jelas. Kalau Brasil bebas ya, dari mana aja gitu masuknya, itu jadi membuat BJJ lebih unggul ya. Kalau untuk MMA ya, ya. Tapi kalau dia masuk ke Jiu-Jitsu Jepang mungkin kesulitan karena biasa bebas, tiba-tiba ikut aturan ya, gitu ya. Iya. Pasti akan di situ. Yang baik lagi nih ke Jiu-Jitsu. Teknik dasar Jiu-Jitsu itu kan ada perkalian berdiri, stand fight, dan di bawah. Iya. Yang sangat dasar sekali yang harus dipelajari Boboto yang misalnya ingin belajar Jiu-Jitsu, akan belajar apa nih untuk pertama kali biasanya? Bela diri itu sekarang itu berkembang sangat bebas sekali. Ada namanya memang pure bela diri, untuk membela diri, di mana kita tusuk mata, tendang kemaluan apa aja boleh dengan kompetisi. Di mana kompetisi ini kalau untuk membela diri, jadi yang diajarin tuh ya gimana mereka lolos dari dipukul, lolos dari ditendang, lolos dari dicekik, sampai cara menghadapi perkelahian, menghadapi senjata tajam dan lain-lain. Itu biasanya kalau Jiu-Jitsu Jepang itu ada kuncian atas, ada kuncian bawah. Jadi di atas itu sudah bisa dikunci. Bedanya kalau di Brasil dibawa ke bawah dulu. Karena apa? Karena selalu beranggapan kalau di atas orang masih bisa bergerak. Brasil ya. Kalau kita ada kuncian di atas, jadi melemahkan di atas. Istilahnya itu isolasi, terus submission. Ya, selesai. Nah, kita belajar pukul tendang juga. Kita belajar pukul tendang ya, kenapa? Ya karena istilahnya tuh atemi. Mukul itu bukan menu utama. Mukul itu ganggu konsentrasi lawan untuk terus diambil, dibanting, atau melakukan teknik selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi perkalian atas itu untuk membuat lawan sampai di bawah bawahan ya, dari ground fighting ya. Intinya di atas, bawa ke bawah, habisin. Selalu seperti itu. Jadi finishingnya di bawah. Itu bela diri secara umum. Kalau yang kompetisi?
Kalau yang kompetisi ada tiga kompetisi ya. Pertama itu show system. Show system itu kayak kata atau embu kempo berpasangan. Jadi berpasangan memperagakan jurus pukul, tahan, banting dan lain-lain. Ada yang namanya nekwaza. Nekwaza itu ya perkelahian di bawah. Jadi dari awal sampai akhir di bawah. Nah, Seperti gulat itu ya. Seperti gulat tapi pakai gi. Iya. Pakai ini kita sebut gi ya. Jujitsu gi, pakaian gitu. Bajunya ya. Nah, terus ada namanya itu fighting system. Fighting system itu seperti MMA. Jadi di mana diperbolehkan mukul nendang tapi sasaran tuh perut. Ke perut ya karena kompetisi ya. Ya, dada sampai ya. pinggang itu sasaran. Terus kalau sudah di bawah itu nggak boleh mukul, jadi harus diselesaikan dengan teknik kuncian. Ya. Kalau udah jatuh harus pakai teknik gulat ya kuncian. Ya. Kalau MMA kan udah jatuh dipukulin juga masih boleh. Kalau kita enggak. Jadi gitu tanding kepegang baju pun itu udah harus jadi bantingan. Oh iya. Nggak boleh mukul. Jadi misal saya narik baju seperti ini, tetap sudah kepegang baju, saya nggak boleh mukul. Udah harus banting. Harus banting ya. Harus sudah teknik bantingan. Setelah ya itu bedanya dan MMA. Jadi perbedaannya, jadi kalau bela diri itu mungkin kalau secara umum bela diri itu ada yang buat membela diri, kita menghadapi situasi bermasalah, ada gangguan kejahatan, dan dia harus membela diri. Itu tekniknya bebas sepanjang kita bisa menyelamatkan diri, kalau bisa melakukan counter balik terhadap penyerang kita. Dan yang kompetisi, kalau yang kompetisi itu lebih terikat ya, atur aja ya. Jadi kalau untuk jiu-jitsu kepegang safety karena pertimbangannya safety ya. Nah, ini yang terakhir karena sebelumnya saya sempat berbincang kalau Sensei Edri ini juga menguasai selain karate, yongmodo, jiu-jitsu, juga bela diri dari Jepang terutama. Tapi beliau juga menguasai bela diri Indonesia, itu pencaksilat ya, sempat di Merpati Putih juga sempat Kateda. Di Kateda juga sempat cerita dulu. Yang menarik di Bobotoh, beliau juga menguasai bela diri benjang. Benjang ini khas bela diri orang Sunda, dan lebih khusus lagi hanya ada di ujung Berung. Ini bisa cerita kenapa bisa kalau benjang itu cuma tuker ilmu. Jadi ada teman yang sama-sama ikut jiu-jitsu, terus dia ikut benjang. Ikut benjang juga. Jadi berbagi. Sebetulnya sama karena kita kan punya dua tangan, dua kaki. Ya seperti gitu aja. Cuma saya benjang kurang dikembangkan ya. Padahal ada ini menarik, ini bagus. Benjang menarik, supaya memang perlu pengembangan juga dan perlu sosialisasi lebih banyak ya ke umum ya, biar penggemarnya juga banyak. Ya. Seperti itu. Jadi suatu ketika pencaksilat dibuat ada kelas berkelahi di bawah juga ya, mungkin di situ bisa, karena di Bali juga ada gulat Bali ya yang di bawah itu. Iya. Saya lupa namanya. Ya ini akan menarik karena ya bela diri banyak sekali. Nah, cuma karena saya benjang itu nggak belajar dari penguasa yang sebenarnya, jadi kurang bisa jelasin A sampai Z, silsilah dan lain-lain. Karena yang belajarin teknik dan dia mayoritas ya sama, cuma beda penamaan. Beda nama aja. Kalau teknik misalnya ambar atau apa itu di benjang juga ada yang mirip dengan jiu-jitsu ya. Ada. Itu betul. Jadi menguasai bela diri itu kita bisa dua patokan yang kita ambil, yaitu untuk bela diri yang umum, bela diri buat kita menjaga diri, yang satu buat kompetisi. Kita selesaikan dulu segmen ini. Terima kasih untuk Sensei Edri atas waktunya. Kita masih dalam situasi pandemi, teman-teman menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, yaitu menghindari kerumunan. Terima kasih Sensei atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.